Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Suara Bobotoh. Teman-teman, saya temukan sebuah video dari TikTok ya. Kalau di sini media Persib yang mengulas tuntas tentang dirumorkan adanya penggebosan Persib dikala nanti kalau misalnya akan bertemu dengan Persija, dan banyak rumor-rumor lain yang diulas di video ini. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya. Tapi untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat videonya. Bakal gembosi Persib di laga lawan Persija. Bojan bongkar alasan Persib rela tak libur Nataru demi lawan PSM Makassar. Jai Pelopesi dan Martin Paes direstui gabung Persib Bandung. Dan alasan haru Federico Barba ingin tinggalkan Persib. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Alasan haru Federico Barba ingin tinggalkan Persib. Sinyal perpisahan dari Federico Barba bukan sekedar rumor transfer biasa, melainkan sebuah panggilan hati yang memaksa sang benteng tangguh untuk memilih antara karir dan kerinduan akan rubah. Kabar yang membuat hati Bobotoh teriris datang dari lini belakang. Bek asing andalan kita, Federico Barba, dikabarkan telah memberikan sinyal kuat untuk meninggalkan Persib Bandung di bursa transfer paruh musim ini. Padahal, performanya sedang di puncak. Dia menjadi top skor kedua tim, sebuah anomali untuk bek dan menjadi pilar tak tergantikan dalam skema Bojan Hodak. Namun, sepak bola tidak melulu soal statistik di lapangan. Ada sisi manusiawi yang seringkali menjadi penentu keputusan besar. Berdasarkan informasi yang beredar, alasan dibalik keinginan Barba untuk hengkang sangatlah mengharukan. Bukan karena uang, bukan karena tidak betah dengan Bobotoh, melainkan karena panggilan di tanah kelahirannya Italia. Klub Serie B, Pescara 1936, dikabarkan menjadi pelabuhan selanjutnya yang sangat serius meminangnya. Bagi Barba, tawaran ini bukan sekedar karir, tapi jalan pulang. Ada kerinduan mendalam terhadap keluarga dan atmosfer Calcio yang telah membesarkannya. Situasi ini menempatkan Bobotoh dalam posisi dilematis. Di satu sisi, kita tidak ingin kehilangan tembok kokoh sepertinya. Kehadirannya memberikan rasa aman yang mahal harganya. Namun, di sisi lain, kita mengerti bahwa panggilan hati dan keluarga adalah prioritas yang tak bisa ditawar. Barba telah memberikan segalanya saat berseragam biru, bermain dengan passion khas Italia yang meledak-ledak. Jika dia benar-benar pergi, itu adalah kehilangan besar. Namun, dia akan pergi dengan kepala tegak sebagai salah satu bek asing terbaik yang pernah singgah di Bandung. Keputusan Federico Barba untuk kembali ke Italia wajib kita hormati sebagai pilihan hidup seorang profesional yang tetap meninggalkan jejak manis di hati para pendukung Pangeran Biru. Persib rela tak libur Nataru demi lawan PSM Makassar. Di saat dunia... Ya, untuk para pecinta Persib jangan resah dulu ya, karena belum tentu isu itu benar, karena manajemen Persib juga belum memberikan statementnya atau pendapatnya apakah memang Federico ini akan benar-benar hengkang dari Persib atau ini hanya isu aja, hanya rumor. Atau kalaupun memang benar, nanti saya yakin pelatih dan manajemen akan menyiapkan pengganti Barba yang jauh lebih baik. Bersiap merayakan pesta akhir tahun, skuad Maung Bandung memilih jalan sunyi penuh keringat di lapangan latihan demi satu tujuan, melibas Juku Eja. Momen Natal dan Tahun Baru biasanya menjadi waktu sakral bagi pesepak bola untuk berkumpul dengan keluarga, melepaskan penat dari kompetisi yang brutal. Namun, tidak bagi skuad Persib Bandung tahun ini. Demi menjaga asa juara dan menghadapi laga berat melawan PSM Makassar, para pemain dan staf pelatih rela mengorbankan waktu libur mereka. Bojan Hodak mengambil keputusan tidak populer namun krusial, latihan jalan terus. Keputusan ini menunjukkan tingkat dedikasi yang luar biasa. Bojan sadar, PSM Makassar adalah tim dengan karakter keras dan fisik yang kuat. Jika pemain dibiarkan libur panjang dan kehilangan ritme, Persib bisa menjadi mangsa empuk saat bertandang nanti. Fokus utama latihan di masa liburan ini adalah pemulihan fisik dan pematangan taktik khusus untuk meredam agresivitas PSM. Bojan ingin memastikan mesin perangnya tetap ganas dan tidak dingin karena jeda liburan. Bagi supporter, pengorbanan ini sangat menyentuh. Kita bisa membayangkan pemain menahan rindu pada keluarga, menyantap menu diet saat orang lain berpesta, semua demi memberikan kemenangan bagi Bobotoh. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak main-main dengan target juara. Laga melawan PSM bukan sekedar pertandingan, ini adalah ujian komitmen. Jika mereka rela kehilangan momen bahagia pribadi demi klub, maka kita sebagai supporter wajib memberikan dukungan yang jauh lebih gila lagi.
Keringat yang menetes di saat orang lain berpesta ini harus dibayar lunas dengan 3 poin di kandang lawan untuk menjaga api semangat juara tetap menyala hingga akhir musim. I-League berulang. Ya mudah-mudahan karena mereka tidak menjalani libur ya di libur Natal ini, tapi mereka tetap berlatih untuk membuat badannya bugar dan fisiknya tetap terjaga. Ya mudah-mudahan nanti mereka mendapatkan bayaran yang setimpal ya dengan 3 poin. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Persib di laga lawan Persija, penjelasan rinci dari Direktur Operasional I-League mengenai penunjukan wasit untuk laga panas Persib melawan Persija justru terdengar seperti upaya cuci tangan dini yang memancing kecurigaan supporter. Menjelang big match penuh gengsi antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada 11 Januari 2026, atmosfer kecurigaan terhadap perangkat pertandingan mulai menyeruak. Di tengah sorotan tajam publik terhadap kinerja wasit yang kerap kontroversial, Direktur Operasional I-League Asep Saputra tiba-tiba memberikan klarifikasi yang sangat defensif. Asep menegaskan bahwa I-League sama sekali tidak punya wewenang dalam menunjuk wasit. Dia melempar tanggung jawab itu 100% kepada Komite Wasit PSSI. Bagi Boboto, pernyataan ini terdengar seperti langkah antisipasi untuk buang badan. Kenapa harus dijelaskan serinci itu bahwa tugas mereka hanya jadwal dan komersial? Seolah-olah mereka sudah memprediksi akan ada kekacauan atau keputusan kontroversial di laga nanti, dan mereka tidak mau disalahkan. Seolah-olah mereka itu mau cuci tangan ya. Nanti kalau misalnya ada kecurangan ya, kalau misalnya gitu ada kecurangan dari wasit, mereka tinggal ngomong itu kan wasitnya udah independen gitu, itu wasitnya kita ngambil dari Jepang gitu. Mau seperti itu mungkin itu ya. Apakah akan ada titipan atau keputusan aneh dari komite wasit yang dipimpin Yoshimi Ogawa? Menariknya, muncul wacana penggunaan wasit asing asal Jepang, Yamamoto. Bahkan, ia baru dikontrak PSSI. Namun, Asep Saputra pun tidak bisa menjamin apakah wasit Jepang itu akan memimpin laga Persib versus Persija dengan dalih rotasi dan kewenangan. Ya, tidak ada jaminan ya, walaupun wasitnya dari Jepang atau dari Eropa atau bahkan dari negeri kita sendiri, tidak ada jaminan kalau mereka itu tidak berbuat curang. Dan ini membuat supporter gerah. Kita tidak peduli siapa yang menunjuk, apakah I-League atau komite wasit. Yang kita pedulikan adalah kualitas di lapangan. Jangan sampai birokrasi saling lempar tanggung jawab ini menjadi tameng untuk menutupi ketidakbecusan memimpin laga El Clasico. Integritas kepemimpinan wasit di laga El Clasico nanti harus dibuktikan di lapangan tanpa ada lagi drama saling lempar tanggung jawab antar institusi penyelenggara. Jai Pelupesi dan Martin Paes direstui gabung Persib Bandung. Lampu hijau dari operator liga untuk mendatangkan Joy Pelupesi menjadi bukti bahwa kehadiran pemain berkelas Eropa di Bandung dianggap sebagai aset berharga bagi kemajuan kompetisi nasional. Rumor ketertarikan Persib Bandung terhadap Joy Pelupesi dan isu Martin Paes yang menyertainya mendapatkan respon yang sangat positif dari operator kompetisi I-League. Secara terbuka, pihak I-League menyatakan dukungannya jika Persib benar-benar merealisasikan transfer gelandang keturunan yang kenyang pengalaman di era divisi dan Championship Inggris tersebut. Alasannya sangat logis dan bervisi industri. Kedatangan pemain dengan kualitas grade A seperti Joy akan menaikkan value atau nilai jual Liga Indonesia secara signifikan. Operator Liga menyadari bahwa kompetisi butuh ikon dan standar permainan yang tinggi. Joy Pelupesi dianggap bisa menjadi magnet yang menarik perhatian internasional dan meningkatkan kualitas teknis pertandingan. Dukungan atau restu ini adalah sinyal bahwa tidak akan ada hambatan regulasi yang dipersulit bagi Persib. I-League justru berharap klub-klub lain bisa mengikuti jejak Persib yang berani berinvestasi pada pemain berkualitas, bukan sekedar pemain asing mediocre. Bagi manajemen Persib, dukungan moral dari operator liga ini adalah angin segar. Ini memuluskan jalan negosiasi karena ada kepastian bahwa investasi besar yang dikeluarkan akan diapresiasi dan didukung oleh ekosistem liga. Bagi Bobotoh, ini semakin meyakinkan bahwa Joy Pelupesi adalah rekrutan yang tepat. Dia bukan hanya Ya mudah-mudahan dengan bergabungnya nanti kalau jadi ya Joy Pelupesi dan Martin Paes bisa meningkatkan kualitas liga kita ya. Kualitas liga kita mungkin nanti akan lebih banyak disorot oleh Eropa ya, media-media Eropa, dan mudah-mudahan nanti liga kita semakin baik dan semakin baik. Teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.